Puji nama Tuhan, shalom sama bagi kita semuanya Bapak Saudara, shalom. Mari lambaikan tangan yang katakan shalom. Saya mengundang semua kita bangkit diri bersama-sama. Di minggu kedua di bulan ini kita memuji dan menyembah Tuhan, amin. Seberapa banyak kita merasakan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang di rumah lambaikan tangannya. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Kita mau memuji Dia sebab janjinya digenapi dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Mari bersama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Kami kerajaan-Mu Tuhan. Mari sekali lagi bersama-sama katakan puji maja Dia Allah.
kasih Tuhan buat pagi hari ini. Di minggu kedua ini Tuhan, kami datang memuji menyembah-Mu. Terima kasih buat waktu ini Tuhan. Kami boleh datang menghadap tata kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Mari di depan bersama-sama kita katakan, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Kami percaya Tuhan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus
Inilah ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih buat segala kebaikan-Mu, buat segala anugerah-Mu. Kami ada pagi ini semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam pujian penyembahan kami ini menyukakan hati-Mu, dan itu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami buka roh kami, penuhi kami dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Roh Kudus Engkau mengurapi kami. Ini doa kami Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang siap bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom GPI Jodoh Batam, sahabat-sahabatku semuanya apa kabar? Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Cinven dan keluarga, serta semua para diaken, para pengurus gereja, para pekerja semuanya. Shalom, Tuhan memberkati. Mari kita siap-siapkan hati kita pada hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya sangat tergerak sekali, hati saya begitu terdorong untuk bicara tentang satu tema yang diambil dari pasal 12 ayat 11 yang berkata, janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kalau kita perhatikan secara seksama, maka kita melihat ada 3 kalimat yang penting sekali yang ditulis oleh Paulus. Yang pertama, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Dan yang kedua, biarlah rohmu itu menyala-nyala. Dan yang ketiga, layanilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada masa-masa sulit yang sedang kita lewati hari ini, minimal ada 3-4 tekanan yang besar yang sedang kita alami hari-hari ini. Yang pertama, kita sedang tentu berada di sebuah pandemik yang bersejarah di abad 21 ini, di tahun 2020, yang dikenal dengan coronavirus 19, pandemik yang sudah menyerang, sudah terpapar manusia-manusia secara global di seluruh dunia ini. Yang kedua, kita semuanya sekarang ini sedang mengalami tekanan ekonomi yang sangat berat, yang disebut krisis ekonomi yang sedang melanda hampir seluruh dunia ini. Dan yang ketiga tentu dengan hidup dengan cara new normal yang baru. Kita sudah jarang bertemu, bahkan kita sudah lebih kurang 6 bulan ini sudah tidak pernah bertemu di gereja. Kita menyelenggarakan seluruh ibadah-ibadah kita secara online. Ini menimbulkan satu kecemasan sebenarnya di hati kita semuanya. Kita sedang berada dalam masa-masa yang sangat sulit, sehingga saya begitu merenungkan, dan saya pikir mungkin salah satu himbauan firman Tuhan yang perlu kita renungkan hari-hari ini, termasuk yang saya katakan barusan, kita perlu renungkan apa yang ditulis oleh Paulus di Roma 12 tadi, yaitu tentang 3 kalimat ini. Saya ingin bawa itu pelan-pelan dan membawa itu masuk ke dalam hati jemaat yang mendengarkan khotbah ini. Yang pertama, janganlah sampai kerajinan kita kendor. Masa-masa ini saya lihat banyak orang yang kehilangan kerajinan itu karena sudah tidak begitu banyak aktivitas-aktivitas seperti yang biasa kita lakukan, sehingga kerajinan kendor. Saya melihat anak-anak sekolah terdampak, orang tua mengalami dampak seperti ini, sehingga saudara termasuk juga mungkin gereja, pelayanan gereja mengalami dampak ini. Bisa kerajinan kita itu kendor. Itu sebabnya pada hari ini kita diingatkan untuk jangan sampai kerajinan kita itu kendor. Dan yang kedua, jangan sampai membiarkan roh kita yang tadinya begitu menyala-nyala bagi Tuhan, sekarang berangsur-angsur mulai padam, dan kita sudah tidak seperti semula lagi. Dan yang ketiga, dan yang mungkin yang paling berdampak hari-hari ini, pelayanan kita. Kita semuanya sudah tidak bisa banyak lagi terlibat di dalam pelayanan. Itu sebabnya 3 pesan yang pendek ini perlu menjadi renungan kita bersama-sama. Yang pertama, kembali saya ingin bawa ini masuk ke dalam hati, dalam pikiran saudara. Jangan sampai kerajinan kita kendor. Yang kedua, roh kita tetap harus menyala-nyala. Dan yang ketiga, kita harus tetap melayani Tuhan.
Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kamus penjelasan kamus tentang roh yang menyala-nyala itu dijelaskan sebagai sebuah keinginan yang membara, keinginan yang sangat kuat, keinginan yang sungguh-sungguh, semangat yang berkobar-kobar, antusiasme untuk kita sama-sama menyenangkan Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan, dan untuk memuliakan Tuhan dengan cara apapun. Dalam bahasa Inggris, menarik, ada satu kata yang menjelaskan tentang roh yang menyala-nyala ini, yaitu yang disebut dengan the passion. Passion adalah sebuah kekuatan. Passion adalah sebuah power. Kalau kita melihat sebuah karya seni yang hebat, maka karya seni yang hebat itu tidak akan terjadi kalau tidak ada orang yang punya passion. Kalau Anda mendengarkan musik-musik yang hebat hari-hari ini, maka musik itu lahir dari orang yang bukan saja mencintai dunia musik, tapi orang yang punya passion terhadap musik. Dan yang ketiga, kalau Anda melihat arsitektur, bangunan yang megah, bangunan yang indah, bersejarah, Bapak Ibu Saudara semuanya itu lahir dari passion seseorang, dari gairah, dari sebuah roh yang menyala-nyala di dalam hati seseorang. Dan bahkan mungkin buku-buku yang hebat yang saudara sedang baca itu lahir dari passion, saudara. Maka kita hari ini perlu membangkitkan semangat-semangat yang seperti ini, semangat rohani yang seperti ini. Sesuatu yang hebat tidak akan bisa bertahan lama dalam hidup kita tanpa ada semangat, tanpa ada passion. Karena passionlah yang mengubah seorang olahragawan menjadi atlet, dan akan menjadi seorang atlet yang memecahkan rekor-rekor yang baru. Bapak Ibu Saudara sekalian, seseorang pernah bertanya kepada founder dan kepada pemilik daripada Apple computer yang bernama Steve Jobs. Orang bertanya kepada Steve Jobs, apa sih rahasia Anda begini sukses? Apa sih rahasia Anda menjadi orang yang begitu terkenal? Maka Steve Jobs berkata, do what you love. Rahasianya itu ada di sana, yaitu do what you love. Artinya, lakukanlah apa yang menjadi kesukaan Anda sekalian. People with passion can change the world for the better. Orang yang punya gairah lah yang bisa mengubah dunia ini untuk menjadi tempat yang lebih baik. Ini rahasianya, saudara. Saya mengutip firman Tuhan yang sejalan dengan apa yang saya sampaikan. Apapun juga, dengarkan baik-baik. Ini diambil juga oleh tulisan Paulus dalam Kolose 3:23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu. Gak boleh setengah-setengah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, tetap harus semangat, tetap antusias. Roh yang menyala-nyala, semangat yang tidak pernah kendor. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Apapun yang kau perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Spirit ini perlu kembali di dalam kehidupan kita. Walaupun kita sedang berada di dalam masa-masa yang berat ini, tetapi saya ingin berpesan kepada kita sekalian melalui khotbah kita hari ini, jangan sampai antusiasme kita itu melorot. Jangan sampai roh kita yang tadinya menyala-nyala itu padam. Kita perlu bangkit kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebuah lembaga survei yang bernama Gallup itu melakukan survei terhadap 13.000 peserta dari 130 negara di dunia. Respondennya adalah orang-orang Kristen yang sudah tidak lagi ke gereja. Dengar baik, 13.000 orang dari 130 negara. Respondennya itu siapa? Yaitu orang-orang yang sudah tidak lagi pergi ke gereja. Salah satu pertanyaan yang penting di dalam kuesioner, di dalam pertanyaan survei tersebut adalah, apa yang kita perlu perbaiki agar Anda mau kembali beribadah di gereja? Maka jawaban yang terbanyak adalah passion, antusiasme harus ada di dalam diri anggota, harus ada di dalam pemimpin-pemimpin gereja. Itulah yang akan membuat kami datang kembali dan beribadah. Sering sekali kalau kita tidak semangat, maka tidak semangat itu menular. Orang lain menjadi tidak semangat.
Oleh karena itu mari kita membangkitkan semangat di dalam diri kita. Jemaat ingin melihat api dan kegairahan, semangat yang membara di antara orang Kristen, sehingga kedatangan mereka di dalam gereja menghasilkan sesuatu yang bermakna. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 4 passion killers yang saya ingin sharingkan kepada kita, yaitu ada 4 yang bisa membunuh passion, yang bisa membunuh antusiasme dan roh kita yang menyala-nyala. Apa saja itu? Yang pertama adalah komplasensi. Komplasensi itu artinya kepuasan akan diri sendiri. Seseorang yang sudah merasa nyaman, seseorang yang sudah merasa puas, seseorang yang sudah merasa ya cukuplah sampai di sini semuanya udah. Nah, kalau kita sudah merasa puas diri, komplasensi, maka ini bisa membunuh semangat kita, antusiasme kita. Oleh karena itu selalu harus ada sebuah keinginan di dalam hati kita untuk berkarya terus, untuk berbuat terus, untuk berpikir terus, untuk membawa pelayanan walaupun kita hari-hari ini sulit. Nah, kita sedang tidak bisa berjumpa, tapi puji Tuhan mungkin ada beberapa gereja yang hari-hari ini sudah mulai soft opening, yang sudah mulai kembali mencoba untuk berkumpul dengan mengikuti standar COVID-19. Puji Tuhan, tetaplah, namun tetap kita mengikuti pola, aturan, dan adaptasi kebiasaan yang baru ini. Namun saudara ingat, jangan kita merasa pernah berpuas diri. Mari kita tetap semangat. Dan yang kedua yang bisa membuat kita patah semangat, roh kita tidak menyala-nyala lagi, itu adalah karena kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami. Selama hidup kita ada banyak sekali masalah. Mungkin hari-hari ini cuma Tuhan bukan hanya stres karena penyakit yang menyerang kita ya, karena COVID-19, tapi juga karena masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah konflik dalam rumah tangga. Ada begitu banyak. Kita tidak merasa ada dukungan, tidak ada support, kita terasing, kita dikucilkan. Banyak musibah yang kita hadapi. Terlebih lagi mungkin masalah keuangan. Kesulitan hidup ini bisa membuat orang menjadi lemah. Kita jadi terfokus kepada kesulitan hidup. Kita merasa bahwa kita seolah pikir Tuhan tidak adil, bahwa Tuhan itu seolah tinggalkan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Jangan kita beranggapan seperti ini. Sebab firman Tuhan juga berkata hal yang sama dalam Markus 4 ayat yang ke-19. Itu memberikan konfirmasi yang sangat jelas sekali, bahwa sering sekali yang namanya kesulitan-kesulitan hidup kita, kekhawatiran-kekhawatiran hidup kita menekan hidup kita, membuat spirit kita itu terpendam, dan akhirnya hilanglah semua dimensi-dimensi gairah, passion dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengarkan Markus 4:19 berkata seperti ini. Lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya dunia, kekayaan-kekayaan, keinginan-keinginan akan hal-hal yang lain itu masuk dan menghimpit firman, sehingga firman yang ditaburkan itu tidak bisa berbuah. Inilah jelas sekali bahwa terkadang waktu kita sedang melewati sebuah proses kehidupan yang sulit, itu membuat roh kita menjadi lemah, membuat pelayanan kita menjadi terbengkalai, membuat semangat kita yang tadinya berkobar-kobar itu jadi kendor. Nah, ini semuanya ada di dalam apa yang firman Tuhan jelaskan di dalam poin saya yang kedua. Dan saudara, poin yang ketiga yang bisa membunuh passion kita, yang bisa mematikan gairah kita itu di poin yang ketiga adalah sebuah gaya hidup, lifestyle kita. Lifestyle yang kadang-kadang tidak seimbang. Kebalikan dari komplasensi atau kebalikan daripada rasa puas diri itu adalah kemalasan. Gaya hidup yang tidak seimbang yang ingin saya singgung hari ini itu adalah kemalasan. Hari-hari ini dalam masa pandemi COVID-19 ini kita mengevaluasi diri, kita melakukan soul searching, kita mencari dan menyelami hati kita. Apakah kita ini sebenarnya makin produktif atau makin lemah dan makin malas?
makin tidak bergairah, makin kita pasrah, makin kita merasa seperti hopeless, tidak ada jalan keluar. Nah Bapak Ibu Saudara, tidak. Saya melihat ada begitu banyak pelayanan-pelayanan yang walaupun sudah tidak bisa lagi onsite sampai hari ini, yang tidak bertemu di dalam gereja walaupun melayani melalui online, tapi saya melihat gereja-gereja Tuhan bergairah. Di Amerika ada begitu banyak gereja. Hari-hari ini saya baca survei reportnya itu justru anggota jemaatnya, kontak jemaatnya itu bertambah, saudara. Mereka mengalami pelipat gandaan sampai 2 kali lipat dari jumlah jemaat yang selama ini hadir. Kami pun sering sekali berkhotbah dan menyampaikan firman Tuhan, dan ternyata kadang-kadang waktu menyampaikan khotbah didengarkan oleh sekian orang, tapi ternyata di dalam online tidak terbatas. Bahkan saya menerima info, telepon, ucapan terima kasih bahkan dari luar negeri yang berkata thank you for the message. Betapa luar biasanya sisi yang positif yang sedang kita lewati ini. Oleh karena itu saudara, hati-hati kalau kita sedang berada di dalam gaya hidup yang tidak seimbang. Kalau kita mulai mohon maaf, kalau kita merasa diri kita ini mulai sekarang ini malas, dan kita sudah tidak lagi bekerja keras seperti sebelumnya, ini saatnya kita bangkit dan kita sadar diri. Passion itu adalah sesuatu yang harus dijaga, seperti Anda sedang melakukan pertandingan maraton. Jadi passion itu adalah lari seperti maraton, itu lari pelan tapi konsisten, bukan lari sprinter, bukan sekali lepas kandang kita lari dan kemudian kencang tapi kemudian kita stop di tengah jalan. Nah Bapak Ibu Saudara, passion bukan seperti itu. Passion itu harus dijaga dengan kecepatan yang konstan. Passion tidak boleh dibakar dengan semangat yang seperti berlari cepat, tapi kemudian kita terhuyung-huyung, langkah kita terhenti, dan kita menyerah akhirnya. No. Gaya hidup kita tidak seperti itu. Kalau kita seorang yang mempunyai passion, kalau kita mempunyai gairah, maka berlarilah secara konstan. Berlarilah dengan cantik saudara, seperti seorang pelari maraton. Passion harus dibakar secara bertahap dan continue. Jangan khawatir, jangan takut. Saya tidak mengatakan bahwa kita harus bermalas-malasan, tetapi bagi anak-anak Tuhan, dengar baik-baik, bagi orang percaya, Anda tidak perlu stres, Anda tidak perlu terlalu panik dan khawatir tentang gaya hidup saudara sekarang ini. Ingat firman Tuhan dalam Mazmur 127 ayat yang kedua, itu berkata, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, duduk-duduk sampai jauh malam, makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Oh, ini kabar baik bagi kita semuanya. Sebab ia, maksudnya Tuhan memberikannya kepada orang-orang yang dicintainya, bahkan pada waktu tidur. Begitu saudara tertidur, Bapa kita di surga, Bapa yang penuh kasih, datang dan membelai, mengelus-elus kepala Anda dan memberkati hidupmu. Kenapa? Karena engkau anaknya, saya anak Tuhan. Dia Bapa bagi kita, maka dia peduli dan dia sayang dan dia mengasihi kita. Dia menyediakan roti, dia menyediakan damai sejahtera, bahkan dia menyediakan kesembuhan bagi yang sakit, dan Tuhan akan melakukan tugas-tugasnya dan kasih sayangnya kepada kita anak-anaknya. Yang keempat, passion killer yang keempat itu adalah kebiasaan. Kita merasa udah terbiasa. Rutinitas atau kebiasaan itu adalah sesuatu yang kita lakukan secara rutin. Kita anggap biasa. Kita bahkan anggap hal-hal yang luar biasa menjadi sesuatu yang biasa. Tuhan pernah menegur sebuah gereja, yaitu dalam kitab Wahyu pasal 3, 15-16. Gereja ini bernama Gereja Laodikia, yang menganggap bahwa rutinitas itu adalah sesuatu yang biasa. Tetapi Tuhan menegur mereka. Tuhan berkata dalam Wahyu 3, 15-16, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin, tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Bapak Ibu sekalian, janganlah kita melaksanakan tugas-tugas pelayanan kita sebagai sebuah rutinitas, sebagai sesuatu yang biasa-biasa. Sebab Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa, Allah yang
bukan normal yang biasa-biasa saja. Tuhan itu ingin kita melakukan dan menjadi orang yang luar biasa. Saya teringat sebuah cerita yang indah sekali, yaitu pada suatu hari Presiden John F. Kennedy dapat berkunjung ke NASA, ya, ke sebuah pusat satelit dan ruang angkasa Amerika Serikat yang bernama NASA. Presiden John F. Kennedy datang ke NASA. Pas waktu dia masuk di dalam sebuah ruangan, sebelum masuk ke sebuah ruangan yang paling penting, dia bertemu dengan seorang yang sedang menyapu lantai, sedang mengepel lantai di ruang NASA itu. Dan Presiden terkesima karena melihat ada seorang pegawai biasa yang sedang membersihkan lantai. Dia tanya, "Halo, kamu sedang buat apa? What are you doing here?" Saudara-saudara, jawaban daripada pengepel lantai ini enggak biasa-biasa. Dia bilang, "Sir," dengan begitu tegap, begitu tegas, dia bilang, "Saya bukan mengepel lantai di sini, tapi saya sedang membantu seseorang untuk terbang dan pergi ke bulan, untuk menjadikan dia seorang astronot." Wah, saudara-saudara, ini luar biasa. Seorang yang menyapu lantai, mengepel lantai, tapi karena rohnya yang berapi-api, semangat yang berapi-api, dia tidak merasa bahwa dia sedang mengepel lantai, tapi dia sedang berpikir bahwa dia akan mengirim seseorang menjadi astronot yang akan terbang ke outer space, ke luar angkasa. Gimanakah dengan kita? Bagaimanakah dengan pekerjaan kita, saudara? Saya kutip Martin Luther King Jr. berkata, "Jika seorang terpanggil menjadi tukang sapu jalanan, hendaklah ia menyapu jalanan seperti Michelangelo melukis, atau seperti Beethoven mengubah musik, atau seperti Shakespeare menulis puisi. Hendaknya ia menyapu jalanan sedemikian rupa sehingga semua penghuni surga dan bumi terbangun dan berkata, di sini pernah hidup seorang penyapu jalan yang hebat yang melakukan tugas-tugasnya dengan baik." Hari ini Tuhan berkata kepada kita, "Anakku, aku ingin engkau melakukan segala sesuatu bagiku dengan passion, dengan semangat yang berkobar-kobar." Dia sedang berbicara tentang ministry Anda. Lalu yang kedua, Tuhan sedang berkata, "Anakku, aku ingin engkau mengasihiku dengan rohmu yang menyala-nyala." Tuhan mau kita punya loving. Jadi yang pertama, ministry yang berapi-api. Loving, hati yang mengasihi Tuhan yang berapi-api. Yang ketiga, Tuhan berkata, "Anakku, aku ingin kau melayaniku dengan roh yang menyala-nyala." Serving kita, bagaimanakah Anda melayani Tuhan? Yang keempat, Tuhan seolah berkata kepada kita hari ini, "Anakku, aku ingin kau hidup bagiku dan dengan rohmu yang menyala-nyala." Living, 4 hal: ministry, loving, serving, and living. Mother Teresa berkata, "Wherever God has put you," dimanapun Tuhan meletakkan engkau, "this is your vocation." Ini adalah pekerjaanmu. It is not what we do, bukan hanya apa yang kita lakukan, but how much love we put into it. Tapi berapa besarkah kasih yang kita letakkan di sana. Saya mau tutup hari ini sebelum closing. Saya percaya saudara mengerti pesan yang saya sampaikan, yaitu 3 hal tadi. Kita harus tetap memiliki kerajinan kita yang tidak kendor. Kita harus memiliki semangat yang menyala-nyala, roh yang menyala-nyala. Yang ketiga, kita harus melayani Tuhan. Daud pernah berkata dalam Mazmur 123 ayat 2, dan di sini kita akan berhenti. Di sini kita akan membuka hati kita dan saatnya kita menerima anugerah dan berkat Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 123 ayat 2, "Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita." Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita telah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mungkin hari-hari ini tanpa kita sadari, kerajinan kita mulai pudar, kerajinan kita mulai luntur, roh kita tidak lagi menyala-nyala. Kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Ibadah online yang kita mungkin adakan dan saudara ikut ibadah di rumah pun menjadi sebuah tontonan yang biasa-biasa saja. Saya ingin kita betul-betul menyadari, semoga roh kita menyala-nyala.
Kita jangan-jangan hari-hari ini pelayanan kita sudah mulai kendor. Marilah kita buka hati kita dan kita berdoa. Bapa, mau berdoa bagi semua jemaat kami yang mendengarkan renungan dan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau yang menyembuhkan kembali hati kami. Hanya Engkau yang bisa menciptakan energi yang baru, semangat yang baru, kehidupan rohani, iman yang baru di dalam diri kami. Biarlah Tuhan, kerajaan kami tidak kendor, roh kami tetap menyala-nyala, semangat kami kepada Tuhan melayani Engkau menyala-nyala. Tuhan, Kau memberkati, hamba berdoa dan mematahkan setiap roh kejenuhan di dalam nama Yesus. Biarlah hati kami menyala-nyala kembali, semangat kami menyala-nyala kembali kepada Tuhan. Hamba bersyukur, berkatilah umat-Mu saat ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Bersama-sama kita semuanya berkata, amin. Amin. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah online kami. Kami memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari ikutin doa saya. Tuhan Yesus, aku mengaku aku orang yang berdosa. Ampuni segala dosa kesalahanku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Terimalah aku menjadi milik-Mu untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Bagi yang baru menerima Tuhan Yesus dan juga bagi yang ingin menjadi anggota GBI BCP Batam, silakan hubungi sekretariat gereja kami di nomor 0811 7757 868. Kami akan mengirimkan bingkisan bagi Bapak dan Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan, juga dapat menghubungi kami di nomor 0811 7757 868. Ada hamba-hamba Tuhan yang akan mendoakan. Dan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, ku terima janji Allah. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda.